Ya FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Seperti janji saya pada kesempatan awal tadi ya, di pembuka acara kita pada sore hari ini, ada ngobrol santai ya. Sore-sore ngobrolin apa ya paling enak? Paling enak mungkin ngobrolin tentang perjalanan deh ya. Dan sore hari ini sudah ada nih bintang tamu yang spesial untuk sore hari ini, karena beliau ini baru saja melakukan perjalanan jauh dengan armada laut kayaknya ya. Ada, ini aku manggilnya Pak atau Mas nih enaknya. Mas aja ya. Oke. Masih muda. Oke deh Mas Eko. Ya, halo Gimana Mas kabar Mas Ribut? Eko? Alhamdulillah, Wah. luar biasa. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari jauh. Enggak sih, dari Pekalongan juga. Dari masih, Pekalongan ya. juga. Enggak, maksudnya baru saja perjalanan gitu. Ini alhamdulillah kemarin dapat kesempatan dari Kemendikbudristek Woi, keren. melakukan pelayaran selama 21 hari 21 hari. dengan kapal legendaris Apa milik itu? Indonesia, KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci. Tahu Mas ya? Tahu lah, Nah, itu itu. kan legendaris banget ya. Dan kalau sekarang karena memang sudah tidak beroperasi lagi, tidak boleh melintas antar negara, jadi difungsikan untuk kegiatan muhibah budaya jalur rempah. Dan sudah menjadi bagian dari cagar budaya juga. Oh, KRI Dewa Ruci itu Sudah ya? cagar budaya sekarang. Wah, umurnya emang sudah sangat tua sih. emang. Dari 1953. Iya. Itu kan asli buatan Jerman Mas ya. Buatan Iya, Jerman. Buatan Jerman yang kemudian digunakan untuk ini kan, kita itu kan. Misi diplomasi kalau dulu kan, Betul. menyambangi berbagai negara. Oh iya benar. Terakhir itu beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun silam itu kan, dia keliling juga di antar negara. Masih keliling. Sekarang sudah digunakan Sudah hanya pensiun tapi masih berfungsi juga, menebar manfaat ya. Nah, itu dia. Ya kadang-kala yang pensiun itu yang punya pengalaman. Nah itu benar, yang sudah banyak makan asam garam ya. Betul, ya. Nah, ini menarik ya. Sore hari ini kita mau ngobrolin tentang pengalaman Mas Eko ini melanglang buana selama 21 hari. Wah, kayak ini ya. Kayak telur ya. Telur ayam kan. Oh iya benar. Kan 21 hari Oh ya. Sekarang berarti sudah jadi anak ayam ya. Sudah menetas ini. Sudah menetas. Sudah menetas. Oh gitu, 21 hari berarti 3 minggu ya. Iya. 3 minggu. 3 minggu. Kemana aja perjalanan selama 3 minggu itu? 3 minggu itu saya termasuk ke dalam batch 2, itu namanya Kayu Manis. Kita melaksanakan pelayaran dari Dumai ke Sabang, dari Sabang ke Malaka, Malaysia, dari Malaka ke Tanjung Uban. Itu. Jadi ada 4 titik singgah. Berarti di wilayah barat ya. Jadi untuk ini kan kegiatan MBJR atau Muhibah Budaya Jalur Rempah itu sudah ada dari tahun 2022. Oh, 2022. Sempat 2021 tapi karena Covid akhirnya kegiatan itu difokuskan hanya virtual di Candi Borobudur. Iya, sempat. Nah, terus di tahun 2022 itu mulai melakukan pelayaran di wilayah timur. Dari Surabaya, Buton, terus ke Banda Neira, Kupang, dan kembali lagi ke Surabaya. Jadi terus di tahun 2023 itu pelayaran dari Surabaya ke Makassar, difokuskan di wilayah tengah, dan di tahun 2024 ini di wilayah barat. Dengan temanya jalur rempah dan konektivitas dengan budaya Melayu. Oh iya, Melayu ya. Jadi difokuskan ke budaya Melayu kalau di tahun 2024 ini. Apa sih yang istimewa dari Muhibah perjalanan jalur rempah ini sebenarnya? Saya jadi penasaran beneran, pingin ikut, boleh nggak sih? Boleh. Jadi kalau untuk usia itu insya Allah ya katanya tahun 2025 itu ada lagi ke wilayah Kalimantan dan Filipina. Ini harus ikut nih. Nah itu usianya batas usia dari usia 17 tahun sampai 40 tahun. Udah kelewat. Wah. Expired ya Mas. Expired nih aku. Apa aku harus ganti ini dulu ya, KTP ya? Nah itu benar, ganti KTP. Memperbarui KTP gitu ya. Nah, dari pelayaran menyambangi daerah-daerah dengan kekayaan rempah dan kekayaan budaya.
apa yang didapat sama Mas Eko selama 21 hari itu? Selama 21 hari ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Ini kan diseleksi ya Mas ya dari Kemendikbudristek. Jadi kemarin juga ini saya ceritakan juga dari awal gimana kita. Jadi awalnya kita itu diminta buat esai, terus CV, portofolio, terus juga buat video perkenalan. Nah, di dalam video itu juga kita menyampaikan motivasi kita ikut MBJR itu apa, terus tindak lanjut kita nanti setelah kegiatan itu apa, dan kegiatan kita ya selama di kota asal lah ibaratnya gitu. Jadi ya benar-benar kita show up-nya itu dari video juga Mas. Jadi ditunjukkan kelebihan kita, terus juga motivasi kita dan tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah kegiatan gitu. Jadi berarti ini misi ya? Sebenarnya visi dan misinya ini adalah untuk membawa jalur rempah sendiri diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda milik dunia. Oh, sampai hari ini belum Sampai diakui. hari ini ya belum sih terhitungnya. Mungkin masih bagian dari waiting list. Itu kan sudah mulai diajukan jalur rempahnya dari tahun 2017 ya. Iya. Itu kan sudah ada, waktu itu juga saya kebetulan saya di Jakarta dan dapat undangan juga untuk menghadiri penayangan video dokumenter waktu itu dari Jai Subiakto, sutradaranya, terus narator. Naratornya itu dari Reza Rahadian. Iya. Dengan judulnya The Dark Forgotten Trail. Mungkin kalau ada yang penasaran gimana videonya, itu ada di YouTube, bisa dilihat. Itu pertama kali diangkat jalur rempah menjadi diusung ke UNESCO gitu untuk menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Nah, tapi kalau untuk kegiatan MBJR-nya itu baru di tahun 2021 itu 2022 itu tadi. Oh iya sih ya, kalau di UNESCO itu kan ada syarat sih ya. Salah satu syaratnya adalah ada kegiatan yang secara rutin dilakukan. Iya, secara masif. Ya kan, terus secara artikel masif. yang diterbitkan sudah sampai ribuan gitu. Termasuk kayak Jalur Sutra. Jalur Sutra itu kan memang sudah lama ya diakui karena memang artikelnya itu udah ribuan. Terus juga kegiatannya yang dipublikasi sudah banyak gitu dari pemerintah sana. Dan satu hal lagi, dokumentasinya rapi di Jalur Sutra. Benar. Ya kan, Marco Polo. Iya. Ya kan? Benar. Saya baca buku-buku yang Jalur Sutra tuh, catatan Marco Polo kan menjadi salah satu yang kemudian jadi rujukan, referensi utama gitu kan. Benar. Nah, kita di Jalur Rempah ini kayaknya agak susah nih kayaknya. Bener gak sih? Bener. Karena memang ya itu tadi kebiasaan kita Indonesia itu adalah bertutur ya, bukan mencatat itu. Ya betul. Makanya kemarin juga termasuk dari pemerintah daerah yang kita singgahi itu ada keluhan ya, mungkin bukan keluhan sih, maksudnya kayak sedikit curhatan juga kesulitannya untuk diangkat itu tadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu adalah lebih banyak bertutur daripada mencatat atau membaca gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya sudah ada catatannya, cuman kita nggak tahu nih disimpan di mana. Nah itu benar. Seringnya kan gitu. Ibaratnya kan puzzle ya yang harus dicari dan dikumpulkan gitu. Ya karena kan Pak Wardi Manjoyanegoro saja kan sempat mengeluhkan itu soal catatan-catatan atau manuskrip-manuskrip, arsip-arsip gitu kan, yang jumlahnya jutaan itu kan luar biasa. Saya banyak menonton podcastnya beliau itu, bahkan ikut seminar beliau juga di kearsipan itu, bahwa jutaan puluhan juta arsip kita ini nggak tahu di mana sekarang, bahkan disimpan di beberapa perpustakaan di luar negeri. Ada yang di Leiden ya, lebih banyak di Belanda malah ada yang di Perancis, ada yang di Jerman dan lain sebagainya, tersebar di beberapa negara, dan sampai hari ini kita belum bisa minta balik. Paling hanya beberapa ya yang bisa kembalikan. Yang kemarin paling akhir itu kan, informasi yang paling akhir itu kan Keraton Jogja saja kan baru bisa minta 400 naskah untuk yang obat tradisional. Oh, yang jamu ya berarti. Yang obat tradisional jamu itu baru 400 naskah. Itu pun di sini masih mau dipelajari. Wah, lah ini bisa tuh 400 naskah jamu itu bisa tuh jadi acuan untuk rujukan rempah tuh. Bisa sih. Karena kan masih ada koneksinya ya, konektivitasnya tadi jamu. Apalagi jamu kayaknya sudah masuk
UNESCO ya, WHO juga sudah ini sudah jamunya mengakui. ya, jamunya iya, naskah-naskah jamu sudah masuk tuh. Tinggal ini nih, kapan nih jalur rempahnya nih? Nah, ya jalur rempahnya masih waiting list ya. Iya. Ternyata banyak ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang kekayaan rempah di masing-masing daerah itu memang beda-beda atau gimana sih yang jenengan? Iya, kalau dari catatan ya, termasuk Tom Pierce sendiri itu kan menuliskan dalam catatan perjalanan di bukunya judulnya Suma Oriental. Ya. Itu Suma Oriental. mengatakan bahwa orang-orang Melayu yang ditemukan pada saat itu mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing, kayak di timur dengan cendananya, terus Banda dengan palanya, Maluku dengan cengkehnya, dan itu nggak ada ditemukan di wilayah manapun, hanya ada di Indonesia. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia ini menjadi surga rempah bagi pedagang penjelajah samudra pada saat itu di abad ke-16-17. Oke, ini menarik nih. Saya jadi sangat tertarik banget nih, excited banget dengan ini nih, dengan pembahasan jalur rempah, karena mau tidak mau sebenarnya katakanlah misalkan Pekalongan sebagai kota pesisir harusnya ikut terlibat. Iya, benar. Jadi sebetulnya kemarin kita itu juga dituntut, misalkan yang di setiap pesisir itu pasti ada ketersinggungan ya, termasuk di Pekalongan sendiri itu kan. Dengan melihat di Pekalongan ada beberapa etnis ya, etnis Arab, China, terus Cina dan pribuminya sendiri. Pribumi pun berbaur tuh, ada Bugis. Iya, benar. Ada Sampang dari Madura, terus dari Dayak di Kalimantan juga ada loh. Oh, di sini Suku ya. Kalang itu kan dari Kalimantan, pedalaman. Iya. Nah, banyak tuh. Nah, gimana tuh? Nah, itu untuk mengujinya kan berarti memang butuh manuskrip yang jelas ya. Nah, itu yang kekurangannya kita dari sumber literatur yang primer itu tadi, mungkin masih jadi misteri lah gitu untuk diungkap. Karena kan nggak sembarangan ya kita mengangkat, oh ini ada ketersinggungan ternyata di Pekalongan, tapi nggak ada bukti yang otentik yang jelas. Nanti hanya sebagai asumsi kan, asumsi aja. Makanya itu yang perlu kita telusuri lagi. Nah ini, tapi biasanya gini Mas Eko, hampir rata-rata kalaupun ada manuskrip biasanya disimpan oleh keluarga. Nah itu ya. Kecenderungannya gitu. Pak Wardiman juga sempat mengeluhkan itu. Susah kita untuk meminta naskah-naskah kuno kita yang dipegang oleh keluarga. Biasanya mereka ketika mau diminta atau mau didokumentasikan saja, mau difoto saja dengan kamera yang khusus untuk naskah, itu saja minta ampun susahnya ya, gitu. Padahal perizinan gitu. Mereka sendiri belum tentu ngerti apa isi dari naskahnya itu tadi. Padahal itu kekayaan. Nah makanya saya juga pengen tahu nih sebenarnya Pekalongan ada nggak sih yang nyimpen naskah? Tolong deh kalau ada. Nah itu ya dimunculkan gitu ya, biar kita itu tahu gitu ya sejarah Pekalongan, biar orang-orang juga tahu ya, nggak cuman warga lokal gitu. Iya, semakin kita dikenal kan semakin keren kita. Benar banget. Ya, dan saya yakin kok Pekalongan pasti ada deh yang pegang naskah. Cuman sampai hari ini mungkin masih agak gimana malu-malu ya gitu untuk ya, dimunculkan gitu. Karena ada beberapa yang pernah menghubungi saya punya ini nih, jadi sesobek gitu kan, satu lembar aja beraksara Jawa gitu kan, tapi aksara Jawa kuno bukan yang Jawa sekarang. Wah ini aksara Jawa kuno nih, keren nih. Terus saya coba minta boleh nggak gitu, atau misalkan saya memfoto saja deh supaya saya bisa mempelajari naskah itu, siapa tahu isinya sebenarnya ada sesuatu yang menarik di balik itu. Pendek sih naskahnya, cuman nggak boleh, waduh ini susah nih. Ya itu sulit ya perizinannya. Nah ini Mas Eko, ada kan ikut sebagai perwakilan dari Kota Pekalongan di Jawa Tengah gitu Tengah ya. Nah sempet nggak ketika ditanya, katakanlah kan ini kan ngomongin tentang link kan, ketersambungan lintas teritorial budaya, katakanlah seperti itu, terutama budaya Melayu, karena diakui atau tidak Pekalongan sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Nah itu sempet nggak disinggung gimana nih Pekalongan gitu?
ditanya-tanya gitu? Kalau pertanyaan sih enggak ya, karena memang waktu kemarin difokuskan hanya di daerah-daerah titik singgah kayak misalnya di Sabang, di Malaka. Jadi kalau untuk pertanyaan itu mungkin internal sih, hanya antar peserta. Misal Oke. kayak Pekalongan itu khasnya apa sih gitu. Oh, gitu ya. Cuman hanya misalnya dari kulinernya, dari apa wastranya gitu Wastra, aja sih lebih. Kalau dari misalnya dari pemuka di sana, pemuka adat di sananya enggak terlalu mendalam menanyakan tentang Pekalongan. Berarti istilahnya semacam titian muhibah gitu ya, semacam perkenalan gitu ya. Iya, perkenalan. Mengenalkan daerah-daerah yang dikunjungi itu tadi. Iya, benar. Ah, Dan juga untuk jalur rempah sendiri itu sebetulnya nggak hanya bersinggungan dengan historis ya. ya. Itu ada 5 pilar sebetulnya apa aja tuh? jalur rempah. Jadi ya pilarnya itu ada historis pastinya, terus yang kedua ada wastra dan kriya, Ya. ada ramuan dan obat-obatan, Oke. ada kuliner Oke. dan ada seni budaya. Oh, Jadi seperti kemarin juga kita dipesankan dari penyelenggara, tolong untuk para peserta kalau misalnya nanti kembali ke daerah asal, tolong untuk diberikan pemahaman bahwa jalur rempah itu tidak hanya tentang sejarah, oke. tapi juga semua hal yang saat ini kita jalani, termasuk tari-tarian, kuliner yang kita makan, itu semua bersumber dari jalur rempah. Bahkan sempat kemarin itu juga ada dari peserta undangan. Jadi kan kita kemarin nggak cuma dari peserta umum ya, ada peserta undangan dari media nasional. Ya. Itu juga sempat diskusi dan dia bilang nanti saya rencana mau buat nih program atau mata pelajaran khusus jalur rempah katanya. Wow, keren. Mungkin kalau ada yang tahu ini promosi gak ini? Oh, nggak apa-apa. Termasuk kalau mungkin ada yang tahu akunnya Anak Dolan. Nah, itu beliau ini yang sempat ngomong Anak Dolan termasuk Net Geo, National Net Geographic Geo, itu ya. juga termasuk yang menjadi peserta undangan. Itu bilang nanti kalau ada kesempatan untuk diskusi dengan pihak kementerian, saya akan usulkan untuk mata pelajaran khusus yaitu jalur rempah. Tapi benar loh. Amerika maju atau negara-negara Eropa maju karena pelajaran sejarahnya maju dulu. Pelajaran yang lain kan ngikut. Benar-benar. Termasuk kemarin juga ada kenalan dari di Pekalongan ya, ada orang Jerman juga yang sempat ngobrol-ngobrol. Selama beliau tinggal di Jerman, memang yang sangat konsen ya, yang paling diutamakan itu adalah dari historisnya, historis negaranya itu. Betul. Karena itu akan membangun karakteristik, kepercayaan diri bahwa ternyata katakanlah misalkan orang Pekalongan itu orang yang bagaimana gitu kan, dulunya itu dibangun seperti apa sehingga karakternya harusnya begini-begini. Nah, otomatis itu akan membangun pemahaman bahwa kalau gitu ya saya harus menjadi orang yang kayak gini nih. Iya. Gitu. Jadi ada tolak ukur ya untuk bisa bertindak, bertutur kata gitu. Betul. Karena kan program hari ini katakanlah kita sedikit menyinggung masalah pendidikan ya. Pendidikan karakter. Mau dikasih apa coba? Iya benar-benar. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, nggak kenal jati diri bangsa kita sendiri, kita mau ngasih apa coba? Iya kan? Iya. Pemahaman katakanlah ajaran etika moral. Tapi setiap bangsa pasti punya ukuran etika dan moral masing-masing. Yang itu nggak bisa istilahnya gebiah uyah. Dan itu juga butuh proses yang panjang ya, untuk membentuk etika moral itu kan dari mulai lingkup keluarga. Nah kalau misal keluarganya belum paham gimana sejarah atau tradisi budaya lokalnya kan mungkin akan sulit juga untuk membentuk karakter dari anak-anaknya itu nanti. Iya makanya ini asik banget tuh, aku tertarik nih dengan 5 poin tadi bahwa 5 pilar ya. Ada 5 pilar dalam jalur rempah ini, termasuk berkaitan dengan masalah historis atau kesejarahan. Wastra itu berbicara tentang keterampilan dalam mengolah bahan-bahan kain khas. Dan ini bercerita tentang bagaimana pewarnaan, benar. ya kan? Bagaimana kemudian mengawetkan bahan-bahan itu tadi kan gitu ya. Terus kemudian obat-obatan untuk ramu-ramuan jamu gitu. Obat-obatan tradisional. Terus apa lagi tadi seni budaya. Nah, ini seru sebenarnya. Folklore termasuk ya berarti ya. Termasuk. Cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat itu juga. Kita
kayaknya perlu nih. Kalau kemarin kita di Malaka itu sempat ngunjungin Museum Hang Tuah. Nah itu kan Hang Tuah itu masih jadi perdebatan ya antara ini milik Indonesia atau milik Malaysia. Betul, ya. Dan kita memang keduluan ya dengan Malaysia. Malaysia sudah lebih banyak mengumpulkan dokumen, bahkan sampai membentuk museum itu tadi, yang akhirnya mengakui Sisi ya sebenarnya sebagai warisan budaya milik Malaysia, mereka gitu. betul. Bahkan mereka sudah bikin filmnya loh. Nah itu, Iya kan? iya benar. Yang terakhir aku tonton itu yang main salah satu aktor, ada 2 aktor dari Indonesia, Dian Sastro sama Christine Hakim, main di sana sebagai Putri Ledang. Nah ini bertutur tentang Hang Tuah, dan itu memang diambil dari naskah hikayat Hang Tuah, Hang Tuah ya. yang disimpan di Museum Hang Tuah di sana, Di Malaysia. di Malaysia. Ceritanya sih mirip-mirip dengan apa yang kita punya. Hang Tuah, jadi ada putri dari Jawa, dari kerajaan Majapahit yang kemudian mau dinikahi sama Sultan di Parameswara. ya itu kan, terus tapi kemudian ada intrik di dalamnya. Benar. Terus Hang Tuah dan Hang ya, Jebat Hang ya. Jebat itu yang menjadi tokoh sentral dalam cerita itu. Jadi pertikaian bersaudara itu sebetulnya ya. Nah itu sayang sekali kita nggak sempet ya mendokumentasikan kita itu. kayak kurang gercep gitu ya. Naskah kita tuh banyak, kita aja yang kurang belajar kayaknya. Nah itu kemarin yang ditandai dari pihak mereka juga ya, termasuk karena kita satu rumpun ya. Itu dibilang kita budaya Melayu itu adalah budaya bertutur itu tadi. Makanya kesulitannya itu adalah untuk benar-benar konsen untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada itu tadi. Atau jangan-jangan kita masih ini sering kali beradu debat dengan oh ini fiksi, oh ini yang Nah itu termasuk karena memang banyak yang meyakini juga ini masih legenda ya, masih fiksi gitu. Termasuk kayak makamnya katanya ada di Riau, ada yang bilang makamnya di Malaka itu tadi. Nah jadi kan saling mengklaim ya di mana sebenarnya posisi makam yang sebenarnya gitu. itu ya. Padahal kalau katakanlah ya, saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa fiksi adalah keniscayaan, beda dengan fiktif. Iya benar-benar. Ya kan, artinya bukan tidak mungkin fiksi itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap sebuah fakta gitu loh. Cuman kan kadang-kala kita ini berpikirnya nggak tahu ya, kita salah mempelajari mungkin ya, atau salah dibelajarkan bahwa fiksi itu adalah cerita rekaan, seolah-olah seperti itu. Padahal yang dinamakan rekaan di sini adalah bagaimana mengolah imajinasi dari hasil pencermatan terhadap fenomena-fenomena yang bertebaran di lingkungan kita, terus kemudian itu disambung-sambungkan untuk menjadi seolah-olah real gitu loh. Berarti fiksi itu adalah kenyataan yang tertunda mungkin ya. Ya, saya lebih sepakat itu. Fiksi adalah kenyataan yang mungkin disamarkan. Disamarkan, mungkin asli tapi karena memang itu tadi manuskrip atau dokumen yang tidak lengkap dan simpang siur masalah pengakuan siapa pemilik sebenarnya gitu ya, antara Indonesia atau Malaysia. Makanya itu yang akhirnya jadi sebuah legenda gitu ya, atau folklore daerah gitu. Tapi dari pemerintah Malaysia kemarin juga mengakui bahwa kita itu kita bersaudara. Yang memisahkan adalah penjajahan. Bener. Karena Malaysia sudah dijajah Inggris, kita dijajah Belanda, dan itu yang akhirnya memisahkan persaudaraan kita itu tadi. Iya sih, dan memang diakui atau tidak kan kebudayaan kita nyaris serupa sih, serupa. Bener. Karena kita serumpun dari bahasa, dari tari-tarian kemarin juga yang ditampilkan hampir mirip malah. Tarian Dayak ya sama, tarian khas Sumatera ya sama gitu. Dari pakaian juga sama. Mereka punya hias kepala tanjak. Nah, tanjak itu juga sama di Kepri ya sama, di mana Dumai Riau sama, di Sabang ya sama gitu. Bahkan ini yang menarik itu kan kemarin ya, saya sempat ikut di seminar tentang bahasa. Menarik juga itu. Jadi orang Malaysia menganggap bahwa bahasa Melayu kan dianggap sebagai bahasa kebangsaan mereka. Sementara bahasa Melayu oleh Indonesia
dalam konteks negara gitu. Kan Indonesia secara kebudayaan dan negara beda nih, harus kita pisahkan nih. Nah, secara politis bahasa Melayu diposisikan sebagai bahasa daerah, bahasa ibu. Oh, itu marah-marah orang Malaysia. Tapi itu tadi sebenarnya itulah kemesraan yang dibangun antara Indonesia dan Malaysia, bahwa ternyata kebudayaan kita sama, asal usul budaya kita sebenarnya tidak jauh beda. Sama. Bahkan katakanlah misalkan orang Filipina pun mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari Nusantara, gitu kan, sama-sama aja. Nah, makanya ini melalui jalur rempah ini sebenarnya ini bisa menjadi diplomasi kebudayaan yang luar biasa, keren tuh. Misinya sampai ke ASEAN kali ya. Iya. Justru nanti untuk 2025 itu diwacanakan ke Filipina, sampai Filipina. Oh, pengen ikut nih. Itu harus ikut ini ya. Jadi harus pantengin terus. Kalau secara biar bisa tahu informasi lebih lengkapnya, itu ada akun resminya di Instagram Jalur Rempah RI. Jalur Rempah RI. Itu bisa pantau terus informasi-informasi terbaru untuk pendaftaran atau informasi terkait dengan jalur rempah itu kayak gimana gitu kan. Mungkin yang mau tahu lebih lengkap, nah itu bisa dipantau terus akunnya. Oke, bisa jadi RKB akan menjadi salah satu media yang diundang barangkali. Nah, itu bisa jadi. Harus tuh, karena harus, kita bener. media di kawasan pesisir Jawa loh. Jangankan pesisir, kemarin yang daerah pedalaman aja bisa ya. Daerah mana kemarin Bengkulu itu juga kan tidak menutup kemungkinan bahwa pelayaran itu melalui sungai ya. Ya. Jadi nggak hanya melalui lautan gitu, jadi bisa melalui sungai. Iya, karena kan kalau kita bicara sungai di era dulu kan memang luas-luas. Benar. Jadi untuk mengangkut hasil bumi kan nggak mungkin dari yang pedalaman tiba-tiba langsung ada di pesisir kan, pasti melalui jalur sungai juga gitu. Betul. Dan rata-rata tumbuhnya rempah-rempah ini kan di daerah pedalaman. Benar. Oke, saya mau ke WA dulu ini yang sudah bergabung. Ada Atul di Wiradesa. Wah, Mbak Atul ya. Mau nanya nih, apakah ada program khusus untuk memperkenalkan rempah-rempah pada generasi muda? Wah, ini nih. Mas Eko, ada nggak program khusus ya? Itu sejauh ini sih masih jalur rempah ini ya. Atau ada juga kalau dari akun resminya itu Negeri Rempah. Itu akun dari jalur rempah sendiri itu ada maksudnya kayak pecahannya ya, Negeri Rempah. Nah itu ya hanya paling untuk informasi dari sekedar kayak misalnya simposium gitu ya, terus juga seminar gitu. Tapi kalau untuk keterlibatan secara langsungnya ya melalui program Muhibah Budaya Jalur Rempah ini. Oh, banyak sih ya sebenarnya program-program turunannya ya. Program Kemendikbud itu banyak sebetulnya. Ya salah satunya dari Direktorat Dirjen Kebudayaan ini mengusung tema MBJR ini tadi, Muhibah Budaya Jalur Rempah. Saya itu pernah ikut yang ini sastra rempah. Ada juga tuh, itu khusus untuk mengkaji manuskrip-manuskrip yang berkenaan atau berkaitan dengan rempah. Rempah ya. Nah, itu menarik sekali karena ternyata manuskrip kita itu terlampau banyak, sehingga satu manuskrip saja itu bisa dibahas banyak dengan benar. Kajian yang luar biasa banyaknya. Belum lagi nanti biasanya kalau di sastra rempah itu ada misalkan festival puisi, misalnya puisi rempah itu ada itu. Saya pernah ikut tapi belum sempat lolos. Oke, Tina di Panjang juga ikut bergabung nih di WA. Tina menanyakan apa nih coba? Bagaimana Laskar Rempah berkontribusi dalam melestarikan budaya dan tradisi rempah-rempah di Pekalongan nih? Wah, oke. Kalau ini gimana nih, Mas Eko menanggapi ini? Ya, kalau kontribusinya itu kan kita dari berbagai latar belakang ya. Kemarin ada juga dari influencer, ada dari media massa ya. Media massa. Terus juga ada dari termasuk saya guru. Nah, untuk melestarikannya ya dengan berbagai cara ya. Kalau saya sendiri kan guru ya otomatis nanti kembali lagi ke sekolah ya. Ke peserta didik atau ke komunitas-komunitas mata pelajaran ya. Kalau saya sendiri kan tergabung di
MGMP MGMP ya benar. MGMP, MGMP Sejarah Kota Pekalongan. Nah, itu nanti kembali lagi ke situ diseminasikan, disebarluaskan ke guru-guru yang ada di Kota Pekalongan, guru-guru sejarah ya khususnya. Itu nanti akan disebarkan lagi ke sekolah masing-masing gitu. Jadi salah satu bentuk melestarikan jalur rempah itu tadi melalui pendidikan. Bisa melalui pendidikan atau misal melalui konten-konten bisa. Misalnya kita ada keterkaitan misal di wilayah pesisir gitu. Apa yang kira-kira pernah disinggahi oleh para pedagang zaman dulu ya. Itu bisa dikontenkan gitu. Jadi dibuat sebuah video narasi yang kira-kira menarik gitu. Nah, itu bisa sebagai bagian dari melestarikan jalur rempah itu tadi. Oh, atau gini. Saya jadi punya ide nih. Komunitas-komunitas di Pekalongan itu coba deh mulai fokus. Nah, ya bisa kan? menggerakkan untuk fokus ke jalur rempah. Jadi jalur rempah itu kan nanti kaitannya banyak ya, termasuk tadi yang sudah disebutkan 5 pilar. Nah, itu nanti bersinggungan banyak gitu. Jadi nggak hanya ke guru sejarah, tapi guru-guru bidang studi apapun ya, itu akan bersinggungan, termasuk seni budaya, terus juga pelajaran fisika ya, termasuk kemarin juga selama pelayaran kita dikasih materi tentang astronomi. Jadi tentang tentang membaca bintang, membaca bintang, navigasi juga. Itu juga benar. Sebetulnya itu tadi kompleks ya, tidak hanya terkait dengan historis tapi juga multidimensi gitu. Termasuk pengetahuan ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Iya benar ya. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ini nih tugasnya para aktivis di komunitas nih. Daripada ya masih bingung mencari fokusnya apa gitu kan. Nah itu, jadi mulai difokuskan ke jalur rempah ini ya. Atau misalkan teman-teman yang bergerak di bidang wastra misalnya ya, itu bisa tuh mencoba mengulik wastra itu tidak hanya dari sisi motif atau apa, tapi juga bisa berbicara dari sisi bahan bakunya ya. Kemarin itu apa ya, saya lupa namanya. Jadi dari Kepri itu awal dulu masih masa perdagangan kuno, itu juga termasuk bagian pemasok bahan baku ke Pekalongan. Nah itu sempat disinggung. Apa namanya bahan bakunya? Buat apa yang buat pewarnanya itu. Yang biru itu dari kayu atau bukan dari buah katanya. Buah apa ya, saya lupa juga namanya. Atau kalau yang selama ini lagi rame ini kan kemarin itu apa sih, indigo yang indigo, warna indigo ya. Warna indigo. Tapi ini kan indigo konon katanya kan ini kan masih debatable ya istilahnya, di sini juga tumbuh. Cuman kalau yang buah apa ya kira-kira ya? Sebenarnya banyak sih ya. Yang ada di Kepri terus bukan diimpor ya, didistribusikan ke Pekalongan. Termasuk ke Pekalongan kemarin. Sempat disinggung juga. Iya, termasuk ini juga ya. Kan nggak hanya dari tumbuh-tumbuhan juga kan. Benar. Katakanlah misalkan dari protein hewani, katakanlah misalkan madu, dari kerang-kerangan ya kan, atau dari madu itu tadi. Iya kan, lilin madu itu kan, ya kan, untuk malam untuk ya. malamnya kan. Benar. Itu bisa tuh ya. Kompleks ya. Sebenarnya luas pembahasan jalur rempah ini. Iya banget. Eman-eman banget kalau kita akhirnya kehilangan kesempatan untuk bisa merebut jalur rempah ini. Karena bagaimanapun juga kita sudah katakanlah sudah kecolongan jalur sutra. Sutra ya benar. Ya kan, jalur sutra sudah diklaim oleh Cina. Padahal kalau kita mau melihat pertumbuhan jalur sutra, China tidak akan bisa sampai ke daratan di katakanlah tepian Persia dan sekitarnya. Itu kalau nggak ngelewatin kita itu nggak bisa mereka. Itu kan semenjak wilayah Konstantinopel ya jatuh ke tangan Turki Utsmani, itu kan akhirnya bangsa Eropa kesulitan untuk mencari jalan menuju wilayah timur. Kalau mereka menyebutnya timur jauh ya. Karena yang mereka pernah singgah itu kan India. India itu timur. Nah, tapi ternyata masih ada timurnya lagi. Ada timurnya lagi, makanya diberi istilah timur jauh itu tadi. Wilayah Nusantara inilah sebagai pusat dari rempah-rempah atau rempah ibu ya. Kita memang gudangnya. Ya, gudangnya benar.
Cuman ya itu tadi, kenapa sih kita nggak pedean ya? Nggak mau show up ya, atau nggak mau sombong ini. Apa terlalu tawadu gitu ya? Bener, terlalu bener kan, budaya kita rendah hati Rendah ya, hatinya kebangetan gitu ya. sopan santun, rendah hati, budaya ketimuran ya. Iya sih, di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain untuk menunjukkan secara diplomasi internasional itu akan menjadi kekurangan Bumerang ya, buat bener, kita kekurangan sendiri. juga bagi kita. Oke, ada lagi yang mau gabung? Silakan ya, bisa lewat telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Oke, ada yang gabung lagi, Yuli di Poncol. Nah ini, apakah Laskar Rempah ini bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah, sekolah, atau komunitas lainnya setiap program pengenalan jalur rempah ini? Oh, kalau ini sebenarnya sudah dijelaskan dari awal ya bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Mas Eko ini adalah bagian dari Iya, program dari kementerian. Kemendikbud ya, Nah, dari Dirjen Kebudayaan. Dan untuk setiap daerah itu biasanya menyelenggarakan kegiatan juga nanti akan melibatkan kembali Laskar Rempah yang bersinggungan dengan jalur rempah ya pastinya. Oke. Wah, ini bisa menjadi pembuka bagi kita nih yang di Pekalongan untuk bikin festival rempah barangkali ya. Benar. Termasuk kan kalau di Pekalongan terkenal dengan kopi tahlil ya. Yap. Kopi itu juga bagian dari rempah dan biasanya kopi tahlil itu kan syarat dengan rempah-rempah juga ya. Banget. Rasa jahenya, nah itu juga bisa kita telusuri juga kok bisa ada gitu ya, kopi tahlil seperti apa gitu. Termasuk gula aren. Nah, gula aren ya ya. kan? Itu kan produk-produk yang lokal banget. Lokal pride ya. Gula aren. Terus apa lagi sih kalau di Pekalongan itu kita kan cukup kaya dengan tebu. Zaman VOC. Ada pabrik tebu. Iya kan, ada pabrik dulu yang gula. Museum Batik juga kan sebagai kantor administrasi tebu ya. Dan kita punya 4 atau 3 ya pabrik gula. Wonopringgo, terus Seragi. terus di Tirto sendiri ada tiga yang diketahui, yang satunya mana lagi ya? Pokoknya ada 3 itu. Artinya bahwa kita punya kontribusi besar dalam jalur rempah itu. Why? Kenapa kita nggak pede? Ayo bikin festival rempah yuk. Ayo biar banyak ya yang datang ke Pekalongan, ini kan sebagai bentuk menarik wisatawan juga ya. Datang ke Pekalongan. Benar, dan kita bisa menawarkan ini loh, ada batik yang memperkenalkan pewarna alami. Benar. Nah ini ngomongin rempah lagi kan. Nah jadi istilahnya banyak hal yang bisa kita kait-kaitkan satu sama lain. Iya, karena hidup kita itu kayaknya nggak bisa terlepas dari rempah ya. Betul. Dari kita makan, kalau nggak ada rempah pasti nggak enak kan, nggak sedep gitu rasa makanannya. Nah benar nih, ngomongin soal makanan, tahu toh rempah banget ya toh. benar. Ada tauco dicampur soto kan. Itu khas banget, nggak ada soto lain yang ada tauconya. Bener. Selama saya singgah di berbagai daerah ya, termasuk di Lampung. Saya kan lama tinggal di Lampung. Di Magelang pun, dan baru pertama tahu di Pekalongan. Dan rasanya memang nyentrik ya. Doyan nggak? Ya? Ya sejauh ini masih aman lah ya. Oke. Karena ada nih lidah. beberapa orang yang katakanlah dari luar kota itu begitu nyicipin. Aku ngajakin teman-teman ya yang dari luar kota itu, ini aneh banget ya. Nah itu langsung menolak gitu. Shock culture ya. Iya. Jadi kaget juga gitu. Betul. Nah, tahu tuh. Terus ada lagi megono, itu syarat dengan rempah. Bener. Ya kan? Megono itu bisa diajukan tuh sebagai salah satu bagian dari jalur rempah itu tadi. Iya. Ya kan? Terus ini kluwek. Nah, keluak juga itu termasuk bagian dari rempah. Kalau data dari BPOM sendiri itu ada 63 jenis rempah. Dan salah satunya keluak itu juga masuk. Keluak, daun pandan, daun suci, jinten itu kan, kapulaga. Wih, banyak sebenarnya. Ya. Kayu manis. Kayu manis ya. Kayak kalau yang saya tahu itu kluwek itu di daerah selatan banyak. Di mana ya? Pernah saya datang itu di daerah mana? Daerah-daerah Linggo, masih ke selatan lagi, di arah ke Kandang Serang. Arah ke Kandang Serang itu saya masuk ke hutan itu, banyak pohon kluwek di hutan itu kan memang tumbuhan hutan. Iya benar. Ya, dan kalau di hutan itu jadi tumbuhan racun itu. Tapi hebatnya orang Indonesia ya, bisa mengolah apapun gitu. Itu jadi dia. Sesuatu yang bermanfaat pastinya. Nah ini keren nih, wah ayo dong kita gerak yuk. Ayo ini kita harus gerak ya, Mas ya.
Mm-mm. Nah, ini ada lagi nih, Lia di Pringlangu. Kayaknya pada banyak yang penasaran ya. Adakah produk inovatif berbasis rempah yang dikembangkan oleh Laskar Rempah? Atau ada, kalau ada, bagaimana proses pengembangan produk tersebut? Waduh. Kalau produk inovatif kita memang belum ada Belum ya, ya? tapi kemarin saat kita melakukan pelayaran itu ditanya dari pihak panitia, mungkin ada kita sendiri yang punya usaha UMKM atau bermitra gitu dengan kemarin saya sempat bawa sih, kebetulan yang punya itu adalah tetangga saya. Oh. Produk sirup rempah mereknya Ina Inu. Ini boleh ya? Boleh, Disebutnya boleh. mereknya Ina Inu itu saya bawa ke Malaka. Langsung go internasional. Apa sih bahannya apa itu? Itu variannya macam-macam ya. Ada yang rasa jahe kamicoro, ada wedang pesisir, ada juga kemarin bunga rosella, telang juga, bunga telang juga ada. Nah, jadi kalau untuk produk khusus yang kita buat, mungkin ada beberapa ya. Kemarin juga temen yang buat minyak kemiri dari Kalimantan Barat itu dia memang buat, tapi itu di luar dari sebelum dia ikut sebagai peserta ya. Tapi kalau misalnya ditanya adakah produk khusus yang kita buat setelah ikut, itu nggak ada. Ini kan lebih ke mengkampanyekan ini dulu ya, supaya mengkampanyekan jalur rempahnya sendiri. Daya dukung untuk pengajuan ke UNESCO itu tadi ya misinya ya. Itu Lia di Pringlangu ya. Semoga aja menjawab. Kalau Lia punya produk boleh. Nah, itu bisa dipromosikan. Bikin aja, katakanlah teman-teman ya yang ada di Pekalongan yang punya produk yang berbahan dasar rempah, entah itu makanan, entah itu obat-obatan, entah itu wastra ya, kain ya. Batik yang diwarnai alami itu boleh tuh ajukan bareng-bareng, bikin komunitas, yuk bikin festival rempah. Nah itu bikin festival, nanti ajukan proposal ke kementerian, tembus kan bisa langsung. Dan jadi itu kan nantinya bisa istilahnya varian produknya banyak banget. Itu benar, variatif jadinya ya. Ada gula masuk, lilin malam yang terbuat dari gondorukem ya bisa. Iya benar. Iya benar. Lilin malam yang terbuat dari madu ya bisa dipajang di situ, dipamerkan. Jadi nggak cuman produk batiknya yang dipamerkan. Benar. Jadi Pekalongan kan nggak hanya batik ya. Sebetulnya kaya gitu. Wastranya lengkap, terus kulinernya juga banyak ya. Eman-eman sebetulnya. Kalau festival batik kan akhirnya kan yang ditonjolkan batiknya. Hanya batiknya aja. Sementara produk-produk katakanlah bahan baku atau dia bukan produk turunan ya, tapi lebih ke bahan baku ini kan jarang yang menyentuh. Nah, di rempah ini bisa nih sampai ke produk turunannya. Nah itu termasuk tari-tarian ya. Kalau di mana Pekalongan yang khas tari apa? Jelamprang ya. Ini sintren. Nah tari sintren. Nah itu kan termasuk juga bagian dari jalur rempah, seni budaya, tari-tarian. Nah itu bisa diperkenalkan lagi. Boleh, tuh lebih luas lagi. Iya ya. Kan biasanya kalau di dalam tarian, apalagi yang tradisi kayak misalkan Mbak Brendong. Nah itu kan tradisi-tradisi semacam itu kan sebenarnya kayak akan sesaji gitu kan biasanya ya. Sesaji ada kemenyannya. Nah kemenyan juga bagian dari rempah juga. Banyak ternyata variannya ya. Bener. Lebih banyak nih, keren nih. Seru, dan sesaji itu pasti akan ada kaitannya dengan bumbu dapur dan lain sebagainya. Oke. Kayak banget nih, termasuk di pertanian ya. Pertanian, apapun lah, jadi multidimensi sebenarnya jalur rempah ini. Oke, jadi itu. Nah ini sambil ini sudah kita waktunya udah jam 4 tapi nggak apa-apa ding. Sayang sekali. Nggak apa-apa ding, kita lanjut aja. Waktunya yang singkat. Nah ini Mas Eko, dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah Nyeringan ceritakan bahwa ternyata jalur rempah ini sebenarnya punya potensi yang kuat untuk mengungkit potensi masing-masing daerah. Nah kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh Kota Pekalongan? Saya tidak akan menyebut Kota Pekalongan ya, tapi lebih ke Pekalongan secara luas dalam konteks kultur. Apa yang bisa dilakukan atau untuk bisa mendukung jalur rempah ini? Mungkin bisa lebih banyak diadakan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan
budaya gitu. Mm-mm. Itu kan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang akhirnya tahu ya. Mm-mm. Jadi lebih sering lah diadakan kegiatan multikultural atau multi etnis, karena kan di sini nggak hanya pribumi ya, misal kayak Tionghoanya juga mungkin bisa diangkat atau Arabnya juga bisa diangkat gitu, dan nanti akhirnya bisa muncul konektivitas tadi, budaya yang terbentuk di Pekalongan dengan jalur rempah itu tadi. Oke. Gitu. Atau ini juga nih, keterlibatan perguruan tinggi juga Nah penting itu tuh. bisa benar Bikin diskusi. keterlibatan. Ya kan, bikin diskusi atau misalkan kajian tentang rempah. Karena mulai visi misi perguruan tinggi kan pengabdian ke masyarakat, nah itu nanti bisa diwujudkan dalam bentuk itu tadi, diskusi, simposium, seminar itu juga bisa. Boleh tuh. Jadi nanti kajian skripsinya diarahkan ke sana aja. Nah iya benar, skripsinya ya. Lebih ke jalur rempah. Iya, jalur rempah aja, bicara tentang jalur rempah yang memungkinkan bisa ada di Pekalongan misalnya. Iya. Atau katakanlah kalau misalkan ada yang kajian sastra, lihat kajian sastra dari sisi jalur rempah, kan bisa aja tuh. Selain filologi ya. Iya. Filologi ini wah rumit banget. Kalau jenengan ini enggak konsen di kajian-kajian naskah kuno gitu? Kalau naskah sih belum ya sampai sejauh ini. Paling hanya ya sesuai dengan materi yang biasa dibawakan di sekolah gitu. Kebetulan juga di panduan atau di buku materi ajar itu ada jalur rempah. Tapi itu tadi selama kegiatan kemarin kita diingatkan untuk benar-benar diarahkan bahwa jalur rempah itu tidak hanya tentang historis itu tadi, tapi menyinggung 5 pilar itu tadi. Serat Centini masuk dong. Kenapa? Gitu. Serat Centini. Surat Centini. Centini. Serat Centini ya. Nah, itu masuk jadi juga. literatur rempah kan itu. Benar. Ya, itu keren tuh. Karena itu ada kesangkut pautnya juga dengan Pekalongan tuh. Bisa nanti dalami ya, dikulik-kulik lagi tuh. isinya. Oke, nah ini yang terakhir nih Mas Eko. Nah, setelah jenengan melalang buana selama 21 hari, kira-kira ada nggak harapan untuk katakanlah misalkan kalau bisa adalah selain jenengan ada lagi yang ikutan lagi gitu, ada nggak seperti itu? Ya harapannya sih untuk semua generasi muda ya, itu bisa terlibat secara langsung, membawa jalur rempah ini bisa benar-benar diakui oleh UNESCO, tapi tidak hanya sekedar sampai diakui, tapi kita bisa benar-benar melestarikan pilar yang ada di dalam jalur rempah itu tadi. Oke. Oh itu ya. Gitu. Oke. Jadi harapannya banyak ya generasi muda yang akhirnya ikut terlibat juga ke jalur rempah. Ini kayaknya Mas Eko harus ikut ke kegiatan saya nih. Boleh. Biar semakin banyak kesempatan jenengan untuk menyampaikan misi tentang jalur rempah ini, karena belum terlalu banyak orang tahu di Pekalongan ya, terutama generasi muda. Mungkin generasi muda sudah cukup bisa searching informasinya, tapi untuk cukup tahu itu kayaknya belum. Benar sih, belum cukup, karena informasi tentang jalur rempah itu kan seolah-olah ini perjalanan kapal gitu kan. Iya, benar. Jauh dari kita kayaknya nggak masuk, padahal kalau kita ungkap wah kita masuk dari bagian itu. Termasuk kemarin sebelum saya ikut pelayaran itu kan banyak yang mengira ini untuk semua guru ya. Ini hanya untuk guru sejarah ya gitu. Jadi nggak cuman stuck di guru sejarah atau hanya untuk guru, tapi untuk seluruh kalangan, bahkan yang lebih banyak kemarin dari influencer. Oke. Yang direkrut kemarin dari influencer, karena kan melihat tindak lanjutnya nanti, dampaknya nanti bisa lebih besar ya kalau secara umum. Kalau guru ya mungkin termasuk ya, karena keterlibatan dengan peserta didik. Bentar, aku jadi tertarik nih ngomongin soal rempah itu. Hampir katakanlah misalkan seni ukir di Indonesia terinspirasi dari rempah toh. Iya, dari tanaman-tanaman tumbuhannya kan. Ya, itu kan bisa tuh ya. Itu kan termasuk kriya juga nanti. Iya. Oke. Ukiran Jepara, ukiran apa lagi? Demak iya. Pekalongan ada nggak sih ukiran? Ada mungkin ya. Iya, termasuk motif-motif. Benar, kan motif-motif. Motif kolang kaling itu kan terinspirasi kebanyakan dari alam ya. Betul.
Wah, ini pertanyaannya luar biasa, banyak banget ya. Nah, ini saya harus sering-sering deh ngajak jenengan untuk Ya, ikut ini nih. alhamdulillah. Nanti saya ada sih kegiatan, katakanlah di mana saya kebetulan bikin semacam kelas gitu kan, Iya. kelas untuk diseminasi gitu. Jadi misalkan ada yang punya pengetahuan apa, ayo kita bagi share di kelas itu, dan pesertanya minimal 50 orang. Oh, iya, iya. Nah, kalau dan itu katakanlah berjenjang, istilahnya berjenjang itu angkatan pertama itu akan bahas apa, angkatan Iya, kedua ya, akan bahas apa. jadi terstruktur ya. Nah, ada Jelas, chapter ya. di situ. Nanti dari masing-masing peserta ini wajib hukumnya membuat tulisan. Nah, dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Nah, ini sedang kita godok dan kita sudah coba ajukan kerjasama sama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Iya. Nah, nanti kegiatannya di sana semua. Tapi yang chapter 1 sudah Berlangsung sudah akan berlangsung. Oh, sudah Nah, akan, mungkin ya. jaringan nanti tak usulkan untuk masuk ke chapter kedua Oh, iya. di Nggak apa-apa, boleh. volume kedua gitu ya. Boleh banget untuk menyebarkan informasi Iya dong. positif ya, hal positif itu harus Iya secara dong. masif. Supaya orang Pekalongan tahu bahwa oh ternyata banyak anak muda yang banyak yang berkiprah gitu. Iya. Oke, Mas Eko. Thank you banget Ya. sudah mau meluangkan waktu. Kembali kasih Mas Ribut sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan informasi ya khususnya ke generasi muda ya, untuk bisa berkontribusi tidak hanya di lokal ya, Yap. kalau bisa nasional bahkan internasional. Iya benar. Iya, kita sudah dinobatkan sebagai kota kreatif dunia kan. benar. Nah, sudah saatnya kita bicara di wilayah internasional deh kayaknya. Iya benar-benar. Nah, termasuk jalur Rempai ini. Pokoknya terima kasih sekali, ini menginspirasi banget Mas Eko. Saya jadi pingin banget, cuman ya itu tadi keterbatasan kadang-kala ya. Iya benar. Tapi Waktu minimal, ya. iya minimal saya banyak belajar lah dari jenengan. Nanti ada waktu lain untuk bisa kita sharing lebih dalam lagi untuk jalur Rempai ini. Saya harapkan sih itu jenengan tidak keberatan untuk saya libatkan di situ ya. Siap dengan sangat sangat senang hati. Karena banyak teman-teman yang sebenarnya haus banget dengan Iya, persoalan-persoalan itu. Tinggal mereka tuh kadang-kala wadahnya mana ya, wadahnya mana ya. Itu yang gitu. nggak tahu di mana kita bisa berkontribusi atau wadahnya di mana ini yang untuk bisa kita bukan melampiaskan apa, mengekspresikan lah gitu. Betul. Nah, makanya saya punya wadah, nah saya akan memanfaatkan wadah itu. Nah itu benar. Oke, dan itulah kawan obrolan santai kita sore hari ini ya, semoga aja ini menggugah semangat kita untuk jauh lebih berbuat lebih banyak lagi untuk kota tercinta dan tentunya untuk Indonesia, untuk dunia yang lebih baik lagi.